Malam-malam. Ini di rumah ya, Mas? Apa di Iya, kafe atau bagaimana? Oke, di iya rumah. masih di rumah. Oke, di rumah. Nggak bisa keluar karena sama cuacanya masih tidak enak buat keluar, Ge. Bagaimana Mas kabarnya hari ini? Baik, Ge? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semuanya juga baik-baik dan sehat-sehat saja. Oke, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita semua bisa lanjut ke materi bersama Mas Zaki. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Kalau misalkan sudah siap, bisa nih dijawab atau tulis saja di kolom chat atau nggak apa-apa kirim emot-emot biar makin semangat kita semua. Oke, kalau sudah siap, mari sebelum belajar malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk teman-teman semuanya bisa oh iya, semoga kita semua diberi kelancaran pada saat belajar nanti. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa isi presensi di link yang nanti akan di-share di chat. Mohon operator untuk mengirimkan linknya. Untuk Mas Zaki, nanti di materi inti bagaimana Mas? Jika ada yang berkenan untuk bertanya. Oh, kalau untuk pertanyaan nanti langsung aja sih di tengah-tengah waktu apa bimbel gitu. Kalau ada yang pertanyaan bisa langsung interupsi atau lewat kolom chat aja. Oke, ya terima kasih Mas Zaki. Oke, nanti jadi jika dia yang berkenan untuk bertanya bisa langsung memohon izin on mic atau melalui kolom chat. Tidak usah sungkan untuk memberikan respon pada pemateri. Jangan lupa untuk tetap semangat. Oke, untuk Mas Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih yang gitu. Sebelumnya aku izin untuk share screen materi hari ini ya. Mana-mana. Oke, apa udah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Oke. Sebelumnya kalau MC Anggito mau off cam nggak apa-apa. Kalau Ya, saya nggak semisal aman, Mas. dirasa enak off cam biar lebih fokus gitu. Tapi kalau mau on cam juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi di sini afdalnya perkenalan lagi ya karena ya udah terlanjur buat halaman perkenalan juga. Kenalin, namaku Mutazaki Hadasabila, bisa dipanggil Zaki. Sekarang sedang menempuh pendidikan di ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Dan di sini aku akan menemani teman-teman semua, insya Allah nanti di mapel kimia dasar untuk UTBK. Dan di sini juga ada kontakku, kalau semisal teman-teman pengen nanya soal atau nanya apapun, pengen kenalan juga sabi banget di Japri aja di nomor WA. Dan ini juga kayaknya nomor ini CP dari pendaftaran dulu. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Nanti semisal ada pertanyaan bisa langsung interupsi, bisa langsung on mic aja atau eh, tulis di kolom komentar. Tapi kalau tulis di kolom komentar, mohon maaf kalau semisal nggak ke detect gitu ya. Oke, dan di sini sebelumnya Pak ada pertanyaan dulu mengenai apa kimia gitu, kimia gimana atau apa? Aku tunggu mungkin 5 detik. Kalau ada yang mau tanya bisa tulis di kolom komentar Kak gitu aja dulu, baru nanti aku berhenti hitung ya. 5, 4, oh ini udah ada yang bertanya. Kenapa pertanyaannya tips semua? Oke, tips belajar khususnya buat mungkin kimia ya. Kalau kimia itu tips belajarnya karena
relatif mudah, jadi bisa langsung ke latihan soalnya, dan di situ juga kimia kan ada beberapa hafalan-hafalan ya, kayak Pilox kayak gitu, itu bisa langsung dari soal aja hafalannya. Karena kalau hafalan dari catatan itu akan kurang efektif gitu kalau menurutku. Kemudian kalau belajarnya dari mana dulu, eh, kalau bisa sih dari kelas 1 ya, karena materi-materi UTBK itu jarang keluar yang materi-materi kelas 12. Jadi kayak kimia organik itu jarang-jarang keluar di UTBK. Yang sering keluar itu ya kayak stoikiometri, terus kemudian ada asam basa, kemudian ada laju reaksi sama kesetimbangan. Nah, itu yang sering keluar gitu. Jadi kalian langsung aja ngerjain soal, dan kalau ada yang bingung ketika ngerjain soal itu baru buka catatan. Jadi kalau belajar dari catatan gitu, itu aku rasa kurang efektif karena hafalannya lumayan banyak sih. Oke, mungkin kayak gitu. Untuk Mukodimah hari ini, apa ada yang ditanyakan lagi? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Di sini kita langsung lanjut aja. Dan di sini aku asumsikan kalian udah ada beberapa persiapan ya. Maksudnya udah belajar sedikit-sedikit gitu tentang kimia. Jadi di sini kita akan langsung ke pemanasan, ke pengerjaan soalnya. Terutama di sini nanti kita akan bedah soal UTBK 2021, yaitu UTBK di angkatanku yang relatif mudah karena kalau dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya kayak tahun 2019 itu tingkat kesulitannya masih jauh lah. Jadi UTBK 2021 ini masih tergolong mudah, dan nanti untuk kedepannya mungkin baru kita akan membedah soal-soal yang di tahun 2019. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja. Ini soal yang pertama. Di sini nanti kita mungkin ada berapa ini berarti? 17 kurangi 3 tambah 1, 15 soal. Soal yang pertama, boron dengan AR 10,8 memiliki dua isotop, yang mana isotopnya itu masing-masing 10 SMA yang diketahui, dan yang lainnya itu belum diketahui. Nah, jadi pertanyaan di sini kita disuruh untuk menentukan berapa massa isotop boron yang belum diketahui itu. Mungkin ada yang mau jawab atau biar cepat? Oke, jadi di sini kita ganti nama. Di sini itu tentang materi tentang isotop. Ini tuh kalau kalian mau review, ini ada di semester 1, kelas 10. Nah, jadi di isotop ini mengenai massa atom ya, di mana persamaannya itu bunyinya kayak gini. Jadi AR suatu atom itu akan sama dengan persentase dari isotop pertama dikali dengan massa isotop pertama, misalkan M1, ditambah dengan persentase isotop kedua dikali dengan massa yang kedua. Dan ini itu sebenarnya bisa diekspand sampai mungkin 3 atau 4 dan seterusnya. Tapi khusus di UTBK mungkin paling banyak itu cuma 2 ya. Kalau yang 3 dan seterusnya itu jarang-jarang keluar gitu. Jadi di sini cuma buat catatan aja bahwa ini bisa lebih dari 2. Nah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke data-data yang diketahui. Yang pertama AR-nya ada, kemudian ini M1, kemudian ini persen 1, kemudian yang ditanyakan M2 itu sama dengan berapa. Nah,
kalau persentase ke-1 sama dengan 20%, maka persentase yang kedua itu akan sama dengan 80%, karena mereka hasilnya harus sama dengan 1 gitu. Oke, berarti di sini kita masukkan 10,8 sama dengan persentasenya ini kita ganti ke desimal ya. Berarti ini 0,2 dikalikan dengan massa yang pertama, yaitu 10 SMA, ditambah dengan 0,8 dikalikan dengan M2. Nah, ini kemudian tinggal di aljabarin aja. Gimana ya enaknya? Oh, gini dulu deh. 10,8 sama dengan, ini berarti 2 ditambah 0,8 M2. Berarti 0,8 M2 sama dengan 8,8. Jadi M2-nya kita dapat berarti 11 SMA ya, satuan massa atom. Nah, cukup gitu aja, jawabannya yang C. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini soal masih relatif tergolong mudah karena ini dasar, belum ada campuran konsep-konsepnya. Mungkin ada yang tanyakan dulu, sok banget di kolom komentar atau silahkan on mic. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan yang masuk. Semoga emang benar-benar dipahami. Nanti boleh minta pembahasannya. Bisa nanti pembahasannya ada di link di deskripsi grup itu ya, yang catatan UTBK, nanti pilih aja di yang kimia gitu. Oke, gitu. Oke, karena kita tidak ada yang bertanya, kita lanjut aja. Semoga teman-teman emang benar-benar paham ya. Soalnya sayang banget kalau soal yang kayak gini itu salah gitu. Oke, kemudian soal nomor yang kedua. Diketahui nomor atom iodin, CS ini cesium, dan Ba itu barium berturut-turut 53, 55, dan 56. Dan di sini tugas kita adalah untuk mengurutkan 3 spesies berikut sesuai dengan ukuran jari-jarinya. Nah, di sini materinya itu berkaitan dengan sifat periodik unsur. Jadi sini tulis saja yang mana sifat periodik unsur ini dibagi menjadi 2 berdasarkan kecenderungannya gitu ya. Ini itu akan dibagi menjadi 2. Berdasarkan kecenderungannya. Nah, ini maksudnya gimana? Mungkin langsung aja kita lihat dulu jenis-jenisnya, kelompoknya maksudnya. Yang pertama, itu yang memiliki kecenderungan, jika dia semakin ke bawah, dia itu akan semakin bertambah. Dan ketika dia semakin ke kanan, itu akan semakin berkurang. Maksudnya ini berarti ini dalam satu periode. Kalau yang ini berarti dalam satu golongan gitu. Nah, di dalam kelompok yang pertama ini ada apa aja? Yang pertama ada sifat basa, kemudian sifat logam, kemudian radius. Waduh, kok jelek banget. Nah, radius atau jari-jari. Kemudian ada keelektropositifan. Positif.
Nah, di sini biasanya kalau aku dulu ngafalinnya itu blora positif gitu ya. Jadi di sini itu namanya blora positif. Ini jembatan keledainya untuk kelompok yang pertama. Oke, kemudian kita masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua mungkin di sini cukup kali ya. Yaitu yang mana kalau semakin ke bawah itu semakin berkurang. Kemudian kalau semakin ke kanan itu akan semakin bertambah. Jadi di kelompok kedua ini ada apa aja? Yang pertama ada potensial ionisasi atau energi ionisasi. Jadi potensial, aduh, mana ini? Potensial ionisasi atau energi gitu ya, atau energi. Kemudian afinitas elektron. Kemudian ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan. Nah, di sini aku dulu ngafalinnya itu piano negatif gitu ya. Piano, piano negatif ya. Potensial afinitas ke elektronegatifan. Kayak gitu. Oke, jadi kita kembali ke soal yang ditanya itu mengenai jari-jari. Berarti kita pakai jenis yang pertama. Oke, jadi di sini kita harus tahu dulu di mana letak-letak dari unsur-unsur ini. Jadi ketahui dulu letak atom gitu ya. Letak. Yang mana ini itu semuanya mendekati 54. Kenapa kita pakai 54? Karena 54 itu gas mulia gitu. Jadi di sini tuh 54 kalau nggak salah apa ya? Heboh negara Arab karena KR ya kalau nggak salah. KR 54 gitu. Terus kemudian di sini berarti iodin 53. Kemudian di bawah sini ada cesium 55 dan ada barium 56. Oke, jadi kayak gini. Letak di sistem periodik unsurnya, dan yang mana berarti di sini itu ada kan? Oh, izin koreksi XE. Oh ya, maaf. Di sini itu XE itu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita bisa apa namanya? Bisa menggunakan ininya yang kelompok pertama ini, yang mana kecenderungannya kalau radius itu semakin dia ke kanan, dia itu akan semakin berkurang, dan kalau semakin ke bawah, maka dia itu akan semakin bertambah radiusnya. Jadi kalau di kasus ini, jari-jari yang paling kecil yang mana? Coba aku ingin lihat jawaban kalian di kolom komentar, yang mana atom yang memiliki jari-jari paling kecil yang dari soal ini. Bisa Sabi dijawab, nyoba. Salah nggak apa-apa sih. XE. Tar dulu, Farhan, ini soalnya iodin, cesium, sama barium, nggak ada XE-nya. Oke, mantap. Oke, berarti udah paham semuanya. Jadi di sini atom dengan jari-jari terkecil itu adalah yang I pada soal ini ya. Nah, jadi kita hanya perlu meninjau yang cesium sama si barium. Yang mana ini sebenarnya juga udah kelihatan sih. Cesium sama barium kira-kira besar yang mana? Yang paling besar berarti yang mana yang paling besar? Cesium atau barium? CS. Ada lagi CS. Oke. Berarti udah pada ngerti ya. Yang paling besar itu si CS gitu.
Oke, makasih teman-teman. Berarti atom dengan jari-jari yang terbesar itu adalah si cesium. Meskipun di sini ditanyanya kan di sini ion, iya ion di sini ion itu kan berarti kan Cs+. Berarti yang di tengah-tengah itu Ba gitu ya, Ba2+. Nah ini untuk meyakinkan gitu ya, kita pakai analisis sederhana. Nih. Oke, jadi Cs sama Ba, Cs plus sama Ba2+ gitu. Ini besaran yang mana gitu. Jadi begini atau begini gitu. Nah, kita di sini tinjau dulu berapa elektron dan berapa protonnya. Berarti untuk yang cesium, cesium itu 55, berarti protonnya sama dengan 55. Kemudian si barium, ini protonnya 56, karena sesuai dengan si nomor atomnya ini. Kemudian elektronnya di sini berapa? Berarti 55 dikurangi 1, karena dia bermuatan positif, berarti melepas 1 elektron, berarti 54. Kemudian yang di sini elektronnya berapa? 54 juga ya. 56 dikurangi dengan 2, melepas 2 elektron. Nah, kalau kita lihat, di sini itu elektronnya sudah sama. Tetapi protonnya itu kebanyakan yang barium. Nah, kalau kayak gini, berarti kan kalau di fisika ya, itu ada yang materi namanya elektrostatika. Di sini muatan positifnya akan lebih banyak, sehingga gaya untuk menarik elektronnya itu akan lebih kuat. Karena dia memiliki gaya tarik yang lebih kuat, maka jari-jarinya akan lebih kecil. Jadi di sini jawabannya yang CS lebih besar. Nah, ini untuk meyakinkan aja. Jadi jawabannya yang E. Oke, mungkin kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Atau feedback atau koreksi, silahkan. Aman semuanya? Bisa dipahami ya? Aman, Mas. Oke, mantap. Oke, mantap. Berarti ini kita bisa lanjut ke boleh jelaskan ulang Kak yang meyakinkan itu? Oke, jadi di sini tadi analisisnya begini. Karena yang pakai ini tadi, yang perkelompokan ini tadi, itu tadi berlaku di kayak atom-atom kayak gini, yang I, terus kemudian yang nggak ada muatannya. Jadi kan kalau di soal ini opsi-opsinya itu berupa ion gitu, Ba2+, kemudian Cs+. Nah, kayak gini berarti kita harus menggunakan analisis untuk meyakinkan jawaban kita. Jadi kita di sini tinjau dulu Cs+ sama Ba2+. Yang mana Cs+ ini dia memiliki proton berapa? Dia memiliki proton 55 sesuai dengan ini nomor atomnya di sini. Nah, kemudian si Ba2+ ini memiliki proton berapa? Ba2+ masih memiliki proton 56 sesuai dengan nomor atom. Nah, lalu kemudian si muatannya ini berpengaruh kemana? Dia berpengaruh ke elektronnya. Karena muatannya positif, maka dia melepas 1 elektron. Awalnya dia memiliki 55 elektron, kemudian dilepas 1 menjadi 54. Nah, begitupun dengan Ba. Awalnya 56, kemudian dilepas 2, tinggal 54. Nah, di sini kita tinjau. Elektronnya sudah sama-sama 54. Nah, sekarang kita lihat protonnya. Yang mana proton itu memiliki muatan positif berlawanan dengan muatan elektron negatif. Menurut hukum Coulomb ya di fisika, itu kalau muatan positif ketemu dengan muatan yang negatif, itu mereka akan saling tarik-menarik. Nah, karena proton di barium ini lebih banyak dari proton di cesium, maka
Gaya tarik-menarik dari proton dengan elektron pada barium ini akan lebih kuat, yang mana dia nanti akan menimbulkan jari-jarinya itu akan semakin kecil. Jadi masuk akal ya kalau gaya tarik-menarik antar proton dan elektronnya kuat, maka si elektron itu akan semakin tertarik ke pusatnya, jadi akan semakin mengecil. Nah, mungkin kayak gitu, apa sudah bisa dipahami? Mungkin Oke, sudah bisa sudah. dipahami, Mas. Oh, sudah. Oke, mantap. Suka nih. Oke, berarti kita bisa lanjut ke soal selanjutnya ya. Kita lihat soalnya bersama. Di sini diketahui nomor atom hidrogen, B itu apa ya? Ya nggak tahu lah. C itu karbon, N itu nitrogen, oksigen, dan fluor gitu. Terus kemudian tugas kita menentukan pasangan mana yang bersifat polar. Bersifat polar. Bersifat polar itu ada beberapa yang menentukan kepolaran gitu ya. Kita tulis di sini aja. Gimana nulisnya? Molekul bersifat polar. Molekul itu akan bersifat polar jika yang pertama strukturnya memiliki PeB. Di sini PeB itu atau pasangan elektron bebas ya. Kemudian yang kedua, bentuk strukturnya asimetris. Kemudian yang ketiga, momen dipol. Momen dipol lebih dari 0. Kemudian yang keempat, ada beda keelektronegatifan tinggi. Keelektron Oke, jadi untuk soal yang sekarang ini, mungkin paling mudah kita pakai yang ini dulu. Ini uji yang paling mudah. Uji paling mudah. Jadi berarti tugas kita di soal ini, kita cari pasangan molekul yang dua-duanya itu memuat PeB gitu. Oke, kita tinjau ke opsi yang A. Tinjau opsi. Yang A. CO2. CO2 itu berarti kita gambarkan dulu struktur Lewis-nya. Struktur Lewis C itu berarti C, kemudian ada elektron valensi. Oh, berarti gini. Elektron valensi. Elektron valensi dari C itu kan berarti kan 2, 4. Berarti elektron valensinya 4. Kemudian yang O itu 2, 6. Oke, berarti si C ini butuh 4 elektron agar dia oktet. Si O ini butuh 2 elektron biar oktet. Berarti nanti struktur Lewis-nya kurang lebih kayak gini. Yang di sini C, di sini O, dan di sini juga O. Karena sebenarnya di sini masih ada ini. Oke, berarti di sini dia sudah di sini sudah oktet ya masing-masing. Yang O-nya ini si O udah 8. Kemudian yang mana? Yang C-nya udah 8 juga.
Nah, jadi untuk menggambar struktur Lewis itu kayak gitu caranya. Dan kita lihat di sini dia nggak ada PEB gitu. Di sini nggak ada PEB. Sebentar. Ini ditutup. Oke, mantap. Berarti yang opsi A ini sudah pasti salah. Karena yang ininya salah, yang ininya nggak usah dicek aja untuk menghemat waktu kita. Kemudian kita tinjau opsi yang B, BF3 gitu. BF3 elektron valensi B itu di sini 5, berarti 2, 3. Ini elektron valensinya, kemudian F. F itu di sini ada 9, berarti 2, 7. Elektron valensinya 7. Berarti si B ini sebenarnya nggak perlu aturan oktet, ini tidak perlu aturan oktet. Kemudian yang F ini dia butuh 1 elektron. Oke, berarti struktur Lewisnya kurang lebih nanti kayak gini. Dia B di sini 1, 2, 3, kemudian F1. Nah, di sini nanti yang si F-nya ini tinggal kalian lengkapi elektronnya, nanti akan terlihat bahwa dia elektron valensinya ini udah oktet gitu. Dan di sini kita lihat lagi, nggak ada PEB. Oh iya, yang PEB ini maksudnya PEB di atom pusat ya. PEB di atom pusat. Jadi kalau yang opsi A ini, opsi A ini atom pusatnya di C, kalau yang opsi B ini atom pusatnya di B gitu. Berarti yang B ini juga salah, karena BF-nya salah, NH3-nya nggak usah kita cek. Oke, kita tinjau opsi yang C. Opsi yang C. H2O. H itu elektron valensinya 1, kemudian O itu tadi sudah di atas 2, 6, berarti dia butuh 2. Oke, kita gambarkan struktur Lewis-nya dulu, berarti di sini O-nya yang di pusat, kemudian H, di sini 1, 1, kemudian kita lengkapi ininya, struktur Lewis-nya, berarti di sini ada 2. Nah, berarti di sini ada PEB dong. Kita lingkari dulu PEB-nya biar semakin jelas nanti ya, kalau mau direview. Di sini tuh ada PEB. Berarti dia bersifat polar. Jadi kita tinjau yang satunya lagi, yaitu yang si NH3-nya. Apakah dia polar juga atau enggak? Berarti masih tinjau opsi yang C di mana ya? Oke, di sini mungkin masih cukup. NH3. Berarti si N itu berapa tadi? 7, berarti 2 dan 5. Ini elektron valensinya, kemudian H itu 1. Berarti nanti struktur Lewis-nya kurang lebih kayak gini. N, H1, H, kemudian H lagi. Di sini 1, 1, 1, 1, 2, 3, yang di N baru kepake 3, sedangkan elektron valensinya 5, berarti masih ada 2 lagi. Nah, si 2 ini PEB juga, berarti di sini kesimpulannya ada PEB juga. Berarti dua-duanya polar, berarti kita simpulkan bahwa jawabannya itu yang C, karena dua-duanya udah polar. Kita lingkari lagi tadi yang PEB-nya di sini, pasangan elektron bebasnya. Oke, mungkin nanti yang D sama E bisa kalian cek lagi, yang mana yang polar, yang mana yang enggak, biar apa ya, nambah pengalaman juga buat menggambar struktur Lewis sama menentukan kepolaran dari suatu molekul gitu ya. Harusnya sih D yang E ini ada yang
memuat salah satunya tidak polar atau keduanya tidak polar gitu ya. Karena jawabannya yang C itu. Oke, mungkin kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Mungkin sudah aman, Mas. Oke, mantap, mantap. Kalau sudah aman, mungkin bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di sini masih sama, mungkin nggak sama sih, tapi masih berkaitan dengan struktur Lewis juga. Oke, berarti ya kita coba. Jadi diketahui di sini struktur Lewis dari SBF3 yang di sini itu diberikan di gambar. Terus kemudian diketahui juga atom-atom ini serta nomor atomnya kayak 5, 6, 7, 16, 16 ini berarti sulfur ya. Spesies yang memiliki bentuk geometri sama dengan SBF3. Oke. Oke, bentuk geometri. Nama materinya apa ya? Ya udah, bentuk geometri gitu aja. Bentuk geometri molekul. Di sini kita pakai teori VSEPR. Ya, kalau nggak salah teorinya ini. Yang nanti ada tipe-tipe molekul kayak AX2, AX3, AX3E yang kayak gitu. Nah, karena kita di sini disuruhnya apa? Bentuk geometri yang sama. Bentuk geometri yang sama itu berarti gimana? Kita cari aja, cari yang memiliki jumlah PEB dan PEI yang sama. Di bawahnya aja deh. Jumlah PEB dan PEI yang sama. Oke, jadi tugas kita cuma ini sebenarnya, cari yang memiliki PEB dan PEI yang sama. Di sini mungkin kita coba pakai cara cepat aja. Berarti kita tinjau opsi A, tinjau opsi. Opsi yang A. Berarti dia PI-nya ada berapa? Coba aku pengen kalian yang jawab. PI-nya ada berapa? Yang opsi A. Pasangan elektron ikat. Coba ada yang jawab 3. 3. Apakah ada yang jawab lagi? Oke, mungkin cuma 2, nggak apa-apa. Oh, cuma 3. Iya. Oke, jadi di opsi yang A ini benar ya, PI-nya ada 3, dilihat dari mana? Dilihat dari si atom pusatnya ini berpasangan dengan berapa tangannya gitu. Karena di sini NH3, kita lihat ada 3, berarti PI-nya ada 3 gitu. Karena kan nanti kalau dilihat strukturnya itu kan kayak gini ya. Kayak yang tadi di atas tadi. NH3. Nah, di sini tuh yang namanya PI itu di sini. NH3. Nah, ini tuh namanya PI. Apakah ini PI-nya sama dengan SB? Ya ternyata sama ya, di sini PI-nya ada 3 juga. Kita tinjau di sini ada 1, 2, 3. Berarti di sini kita katakan 3 PI dan 1 PEB gitu ya. Bentar, ganti warna. Ganti hijau mungkin. 1 PEB. Di sini PEB-nya ini. Oke. Terus kemudian kita tinjau PEB-nya ada berapa? PEB itu cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu
valensi pusat. Bentar, kurang ke bawah, nggak cukup. PEB, itu rumusnya valensi pusat dikurangi dengan PEI, kemudian dibagi dengan 2. Karena pasangan, berarti butuh dibagi 2. Berarti di sini berapa NH3? Valensinya tadi, N itu kan 7. N itu 7, berarti ada yang jawab. 1, wah mantap semua. Udah pada pinter. Valensi pusatnya berarti ada 5, dikurangi PI-nya 3, dibagi 2. Ini hasilnya 1. Berarti dia 1 PEB dan 3 PEI dong. Ya udah sama. Jawabannya nanti yang A. Nah, kalian coba yang B, C, D, E nanti buat latihan. Atau mungkin mau kita bedah satu-satu. Coba dah feedbacknya gimana, mau dibedah satu-satu atau kalian buat latihan gitu. Atau mau request beberapa opsi aja yang mau dibahas gitu. Soalnya udah ketemu jawabannya. Satu lagi yang bermuatan, yang E. Oke. Yang E ini ya lumayan sulit. Yang E itu berarti berapa? C itu opsi E. Tinjau opsi E. C. C itu elektron valensinya ada berapa? Oh, nggak usah pakai ini ya. Pakai nggak ya? Elektron valensinya ada 2, 4, berarti di sini 4. Kemudian yang O itu ada 2, 6. Oke. Kita coba buat, berarti CO3, 2 min. Mampus gimana? C, mungkin gini dulu. Jadi 2 minnya itu nanti masuk ke sini sama ke sini. Di sini dia nggak ada PEB yang di pusatnya. Aduh, ini ngejelasinnya agak belibet ya. Soalnya nggak bisa pakai yang cara cepat ini. Kita harus gambar dan kita harus tahu di mana sih muatan ini itu akan menempati atom mana. Jadi kalau muatan kayak gini itu menempati atom yang lebih elektronegatif gitu. Jadi yang lebih elektronegatif itu O dibanding dengan C, tapi ada yang lebih elektronegatif lagi yaitu si atom F gitu ya. Di sini dia nggak ada PEB. Kita tulis di sini 3 PEI, 0 PEB. Oke, kayak gini. Atau coba kita pakai cara cepat. Kalau pakai cara cepat ini sebenarnya rada-rada haram karena apa ya? Ya, intinya haram ya. Kita tahu dulu PEI-nya ada berapa? 3. Kemudian PEB-nya berarti ada elektron valensi pusat. Elektron valensi pusatnya berarti kan ada berapa tadi? 4. Dikurangi 3, tapi ditambah lagi. Ditambah apa? Ditambah 2. Kemudian dibagi 2. Tuh, ganjil nggak bisa. Iya kan diganjil kan? Iya nggak bisa. Jadi harus pakai yang kayak gini, struktur Lewis. Ini berarti nggak jalan. Tidak jalan. Oke. Mungkin seperti itu. Untuk yang E mengapa ada ikatan rangkap? Oke, ikatan rangkap itu sebenarnya karena karena O itu dia butuh dua elektron untuk menjadi oktet ya. Di sini tuh ikatan rangkap karena oksigen itu butuh 2 elektron. Jadi kayak strukturnya si CO2 kayaknya di atas sudah ya. Iya, yang ini tadi, yang CO2 ini kan juga rangkap nih. Ini rangkap.
karena dia si O ini butuh 2 elektron lagi biar dia itu mencapai kestabilan oktet gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Bagaimana? Apakah ada yang mau feedback lagi? Ini yang lain coba kalian kerjain sendiri ya. Nanti yang B sama D, oh yang D ini perlu hati-hati karena nggak bisa pakai sembarang kayak gini. Karena dia nanti ada ikatan rangkapnya. Mau tanya bingung mau nanya yang mana. Ya udah nggak apa-apa sih kalau mau nanya di mana bingungnya. Atau nanti mungkin bisa dibaca lagi ininya apa coretannya nanti terus kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke Japri aja kalau enggak di link pertanyaan gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja karena udah mau jam 9 kita baru dapat berapa soal ini? 3 kayaknya ya. 4. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita lanjut ya. Setuju? Setuju. Tanya-tanya sendiri. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron suatu unsur pada keadaan dasar adalah ini. Bilangan oksidasi unsur tersebut dalam senyawanya. Dalam senyawanya. Maksudnya dalam senyawanya itu gimana? Misalkan apa ya? Kayak mungkin kayak misalkan O dengan O2 minus kayak gitu. O2 ini, O2 dengan O2 minus ini kan biloxnya 0, yang ini kan minus 2. Kayak gitu. Kita suruh menentukan bilangan oksidasi. Oke, pertama kita tentukan dulu dia ini berada di golongan mana gitu. Jadi kalau dilihat dari konfigurasi, dilihat unsur itu memiliki kulit subkulit D gitu. Ini berarti artinya apa? Coba aku pengen tanya, kalau dia ada di D itu berarti apa? Dia golongan B. Ya, benar. Berarti kalau ada berakhir di kulit D di sini ya, karena ada kulit D, berarti dia itu ada di golongan D. Artinya unsur tersebut berada di golongan B atau golongan transisi. Nah, kalau transisi ini memiliki apa ya? Memiliki sifat perilaku ya sifat aja deh. Sifatnya dia itu biloxnya lebih dari 1. Bilox lebih dari 1. Maksudnya lebih dari 1 di sini bukan kayak oh berarti harus plus 2 plus 3 plus 4 gitu ya. Maksudnya dia itu punya bilox yang lebih dari 1. Berarti dalam satu unsur itu bisa aja dia punya bilox plus 1 sama plus 2. Kemudian mungkin bisa plus 1 sama plus berapa? 6 kayak gitu. Ya, ini catatannya di sini. Tapi ini kecuali si Seng itu apa ya? Seng. ZN ya kalau salah. Seng. Kecuali ZN itu cuma plus 2 aja. Sebentar ya. Oke. Kemudian informasi lain yang kita dapat yaitu dia di sini kulitnya terbesar itu 4. Berarti kalau kulitnya 4, kulit terbesar 4 berarti dia itu ada di periode 4. Dan ini kalau di total itu berarti nomor atomnya berapa? Nomor atom
AR itu 18, berarti 18 ditambah dengan 1 ditambah dengan 10. Berarti berapa? 19, 29. 29. Nah, ini nanti gunanya apa? Kita akan melihat dia itu sebenarnya unsur apa. Nah, di sini aku tekankan ya, kalau bisa kalian itu hafal di unsur-unsur periode 3 sama periode 4, karena unsur-unsur di situ itu sering keluar di UTBK gitu. Jadi kalau periode 4 itu berarti Helena, K. Berarti mulai dari K, berarti jembatan keledainya kaca, SC, TV, cari manajer, very cocok, nikahin cucu Zain. Nah, kalau nggak salah kayak gini. Coba yang punya SPU mungkin bisa dicek apakah udah bener atau belum gitu ya. Terus kemudian di sini K, berarti yang di sini itu AR di sini. Ini 18, berarti di sini 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, kalau yang di periode 3 sekalian aja ya. Nah, nanti minggu. Ali itu sebenarnya ada di sini ya. Ali, di bawah aja deh. Ini untuk periode 4. Ini periode 4. Untuk periode 3-nya, tuh nanti gini, nanti minggu, Ali siap pergi sama Clara artis, AR. Di sini AR-nya, periode 3. Berarti di sini kita simpulkan bahwa unsur tadi itu merupakan unsur CU. Unsur CU gitu. Unsur CU itu sebenarnya harusnya itu dihafalin ya, unsur CU itu biloxnya itu +1 dan +2. Nah, tips ngehafalinnya itu gimana? Sebenarnya bisa juga dari sini, apa namanya, konfigurasinya. Kita lihat dulu konfigurasinya, misalkan kan gini tuh. AR 3D1, salah kan? Berapa tadi? AR 4S1 3D10. 4D1 3D10. Di sini berarti dia akan bisa melepas satu elektron biar bisa stabil, tetapi seharusnya dia itu konfigurasinya itu harusnya seperti ini dulu. AR 4D2 3D9. Karena di sini ada aturan setengah penuh sama penuh, berarti 3D9 ini dia itu tidak bisa. Jadi sebenarnya itu dia harus melepas 2 elektron dulu sebelum ke satu sini. Jadi biloxnya ada +1 sama +2 kayak gitu. Aturan setengah penuh sama penuh di situ jadi misalkan ada konfigurasi 4D2 kemudian 3D4. Nah, ini nggak stabil, jadi harusnya itu 4D1 3D5. Ini S. Ya, di sini harusnya S. Kayak gitu. Nah, tapi ini aku saranin kalian bisa hafal untuk beberapa logam yang sering muncul, yaitu Zn, Cu, kemudian Fe, Mn, Cr, kemudian Ca, sama K ini. Itu sering muncul di UTBK. Jadi di sini jawabannya +1 sama +2. Atau mungkin cara lain untuk menentukan bilox itu bisa tinjau senyawa yang muncul gitu. Bisa membentuk senyawa apa? Senyawa. Di sini kita itu mungkin kalau teman-teman sering latihan soal akan ketemu senyawa kayak CuCl, kemudian CuOH2, kemudian CuSO4,
kayak gitu. Berarti kan di sini kan kita bisa tahu biloxnya, di sini +1, di sini +2, di sini +2 kayak gitu. Karena kalau yang Cl itu kan udah apa ya, udah pakem gitu, udah fix dia itu -1. OH itu OH minus -1. SO4 itu SO4 2 min, berarti -2. Jadi yang mungkin terbentuk itu yang +1 sama +2 kayak gini. Jawabannya yang +1 sama +2. Oke, mungkin kayak gitu. Apakah sulit dicerna? Mungkin bisa kasih feedback di kolom komentar dulu. Gimana? Ada feedback? Oke, kalau misal biloxnya Mn itu berapa? Mn itu setauku berapa ya? Plus 2 sama plus 1 gitu kalau nggak salah. Kalau Mn itu +1 sama +2 kalau nggak salah. Karena MnOH2 kemudian ada apa lagi ya? Iya, mungkin kalian bisa cari deh. Nggak hafal juga soalnya. Mn. Kemudian kalau Fe ini paling mudah itu +2 sama +3. Kalau si Fe, kalau si Cr ini dia +3 kayak gitu. Ca +2, kemudian yang K itu +1. Masih bingung penentuan bilangan oksidasinya yang di tahap yang akhir. Maksudnya yang akhir yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Terus ini jadi nggak semua bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya. Iya, nggak bisa. Soalnya kalau kita lihat beberapa di situ ada misalnya kayak emas. Emas itu berapa? Emas itu +3. Sedangkan kalau dilihat dari konfigurasinya aja, kita nggak bisa menyimpulkan kalau itu +3 gitu. Yang bisa disimpulin dari konfigurasi elektronnya itu kebanyakan itu dari yang golongan utama. Iya, namanya golongan utama atau golongan A. Itu kalau yang apa ya? Misalkan di sini itu H itu apa konfigurasinya kan 1s1 ya. Berarti dia itu akan +1. Kemudian Li. Li itu kan Li itu 3 ya, kalau nggak salah. 3 Li itu berarti 1s1 sama 1s2 sama 2s1. Berarti dia akan melepas 1. Dia akan +1 gitu. Kemudian misalkan kayak apa tadi? Oksigen misalkan. Oksigen itu 8. Berarti 1s2, 2s2 kemudian berapa? 3p 2p4 ya. 2P4. Iya, 2p4. Berarti dia itu kecenderungannya akan membentuk menangkap 2 elektron agar dia berarti di sini akan menjadi -2 kayak gitu. Ya kayak akhir yang jadi +1 dan +2. Oh, yang dari +1 dan +2 itu tadi aku bilang kalau di logam transisi itu sebenarnya bisa hafalan aja sih. Kayak CO itu +1 +2, kemudian Zn itu +2, kemudian Fe atau besi itu +2 +3, kemudian Mn atau mangan itu bisa +1 +2, kemudian Cr itu bisa +3, kemudian kayak ya udah itu sih yang sering keluar. Sebentar aku lihat ke tabel periodik mungkin ya yang keluar. Oh, kalau aku share screen kayak gini, apa kelihatan tabel periodiknya ya? Enggak ya? Enggak ada. Oke. Ya udah sih. Ya paling cuman itu sih yang sering keluar sama mungkin Ag perak itu sering keluar Ag. Terus kemudian Ag itu +1, AU itu plus plus 2, +3. Terus kemudian Hg raksa itu bisa +1, bisa +2 juga. Ya, ini intinya kalian sering-sering ini aja sih latihan soal kalau kalian nemu kayak mungkin nanti FeO sama Fe2O3 itu kan beda ya. FeO itu bilangan oksidasi dari Fe-nya itu +2, sedangkan kalau dari
Fe2O3 itu bilangan oksidasi Fe-nya +3 gitu. Misalkan gitu ya. Misalkan Fe. Fe itu ada FeO sama Fe2O3. Di sini +2, di sini -2, di sini ada -6, berarti di sini +6 bagi 2, di sini ada +3. Gitu. Jadi di sini kalau sering hafalan nanti akan ketemu soal-soal kayak gini. Senyawa-senyawa kayak gini berarti bisa hafal dengan sendirinya insya Allah. Ya mungkin kayak gitu sih. Gimana? Masih ada feedback lagi? Oke, mungkin sudah aman Mas, bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Semoga bisa selesai hari ini. Oke, kita lihat dulu soalnya. Sebanyak 2 mol Zn bereaksi dengan 3 mol HCl menurut reaksi berikut ketika terbentuk 1 mol gas jumlah bersih. Oke, berarti ini materi stoikiometri ya, ini kulit kacang lah ya. Ini materi stoikio. Atau di sini itu matematikanya kimia gitu ya. Di sini kita tahu dulu awalnya itu ada 2 mol Zn sama 3 mol HCl. Dan ketika terbentuk 1 mol gas itu reaksinya tinggal berapa gitu. Oke, kita kalau kayak gini berarti kita buat persamaan reaksinya dulu. Sebenarnya udah ada, kita tulis lagi aja. Zn solid ditambah dengan 2 HCl aqueous itu menjadi ZnCl2 aqueous plus gas hidrogen. Nah, karena di sini ada bereaksi kemudian ketika terbentuk, kemudian ada awalnya, berarti kita pakai MRS gitu ya. MRS. Di sini kita letakkan 2, di sini 3, di sini belum ada, di sini belum ada. Yang ditanya tuh ketika terbentuk 1 mol gas, berarti di sini sisanya gitu. Ketika sisa. Ketika sisa. Berarti dia dimasukkan ke sini. Di sini 1. 1. Karena gasnya kan yang hidrogen aja ya. Gasnya cuma hidrogen. Gas hanya hidrogen. Maksudnya gas di soal ini ya. Kalau gas yang lain banyak lah. Di sini sisanya ketika hidrogennya itu 1, maka si reaksinya ini ada berapa gitu. Nah, di sini kita akan tahu juga bahwa perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan mol. Perbandingan mol ketika reaksi. R gitu ya, di sini loh, R ini. Berarti kalau di sini 1, berarti di sini harus 1 dong. Karena awalnya nggak ada, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian di sini ZnCl2 berarti juga 1. Karena apa? Koefisien di H2 ini 1, reaksinya 1. Berarti di sini koefisiennya 1, reaksinya juga 1. Berarti di sini juga terbentuk 1 mol ZnCl2. Nah, kemudian yang HCl, di sini koefisiennya 2. Karena koefisien 1 tadi bereaksi dengan 1 mol, maka yang koefisien 2 bereaksinya 2 mol. Berarti di sini 3 kurangi 2, jadi 1. Kemudian yang Zn karena 1, berarti di sini yang bereaksi juga cuma 1 mol. Berarti di sini juga sisanya 1. Yang reaksi itu dikurangi ya. Kalau yang produk itu dia akan bertambah. Nah, jadi jumlah reaksi yang tersisa itu berapa? Berarti kan di sini ya. Jumlah reaksi sisa. Berarti ada berapa tuh? 2 mol. Ya, jawabannya itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, ini soal dasar sih. Tapi ini soal UTBK loh. UTBK 2021 loh.
Aman nggak? Oke, aman ya. Insya Allah aman lah ya. Ini soalnya ya lumayan kaget juga sih soal UTBK kayak gini. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nggak tahu soal berapa. Oke, kita baca soalnya. Pada tekanan dan temperatur tertentu, pembakaran suatu senyawa hidrida nitrogen menghasilkan gas NO2 dan gas H2O dengan perbandingan volume. Segini. Rumus empirisnya berapa? Oke. Berarti kita di sini tulis persamaan reaksinya. Hidrida nitrogen itu rumus umumnya gimana? Ada yang tahu nggak? Rumus umum hidrida nitrogen. Ada yang tahu nggak? Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu tekan 1. Saya tekan 1, Mas. Oke. Waduh. Oke. Jadi hidrida nitrogen itu rumus umumnya itu kayak gini ya, NXHY. NXHY. Jadi suatu senyawa hidrida itu cuman kayak sama H. Kalau hidroksida itu OH, kalau hidrida itu H. Kayak gitu. NH3, kalau NH3 itu amonia ya. Dia juga termasuk senyawa hidrida sih, senyawa nitrogen, hidrida nitrogen, tapi di sini kita harus tahu dulu rumus senyawa apanya ya, rumus umum dari senyawanya itu apa, karena kan di sini kan ada banyak tuh, di sini tuh hidrida semua, ini hidrida semua. Jadi rumus umumnya itu kayak gini, hidrida nitrogen. Kemudian kalau pembakaran itu berarti bereaksi dengan apa? Ada yang tahu? Lagi kalau nggak tahu tekan 1 lagi. Wih, oke, udah ada yang jawab, langsung aja. Oke, jadi kalau pembakaran itu direaksikan dengan oksigen ya. Berarti di sini kalau pembakaran tulis aja deh. Bereaksi dengan O2 gitu. Berarti kita tulis saja senyawanya ini ditambah dengan ini. NXHY senyawa. Nggak dikasih tahu senyawanya bentuknya apa, ya udah ditambah O2 katanya menghasilkan NO2 ditambah dengan H2O dengan perbandingan volume 1:1 gitu. Sebelumnya mungkin kita bisa setarakan dulu di sini NX dan di sini NO2, berarti di sini ada X atom N, berarti di sini juga harus ada X atom N. Jadi di sini juga ada X gitu ya. Jadi kan di sini X atom N, di sini juga X atom N. Kemudian di sini ada Y atom H, di sini harus ada juga Y atom H. Berarti gimana caranya biar kita bisa mendapatkan Y sebanyak Y atom H, itu berarti kita di sini kasih koefisien Y/2. Oke, sampai sini mungkin bisa ditangkap dulu nggak? Coba. Ayo respon. Udah malam. Bisa ya? Udin 1, nggak ada. Di sini kita nggak ada perjanjian satu-satunya. Oke, aku ulangi ya. Kita menyetarakan ini dulu. Di kiri itu ada X sebanyak X atom N. Berarti atom N di sebelah kiri itu sebanyak X. X-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10, dan seterusnya. Berarti yang di kanan juga harus ada X atom N. Berarti di sini kita kasih koefisien X. Oke. Nah, kemudian di kiri itu ada sebanyak Y atom H. Berarti yang di kanan itu juga harus ada sebanyak Y atom H. Karena di sini katanya H dikalikan 2, berarti biar kita bisa dapat sebanyak Y aja,
koefisiennya harus Y per 2, karena nanti Y per 2 dikali 2. Jadi nanti di kanan juga ada Y atom H. Nah, nanti sisanya tinggal oksigennya ini menyesuaikan. Di kanan ini ada berapa, nanti tinggal disetarakan di akhir. Oke, tapi kita tidak perlu itu. Oke, mungkin kayak gitu kita coba lanjut ke konsep selanjutnya. Dikatakan menghasilkan perbandingan volume 1:1. Ini hukum apa namanya? Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. V vol sama dengan perbandingan cof. Cof. Ini namanya hukum apa? Lavoisier. Nggak tahu sih sebenarnya, cuma tanya aja. Ini hukum ya nggak tahu, pokoknya itu hukum dasar kimia gitu aja lah. Dasar kimia, lupa. Pokoknya ini hukumnya. Hukum perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Karena dikatakan di sini perbandingannya 1:1, maka perbandingan koefisiennya itu juga harus 1:1. Jadi kita tarik di sini, berarti misalkan gimana ya, 1:1 sama dengan X banding Y per 2 gitu. Gimana? Udah nyantol ya? Udah. Jadi nanti Y per 2 itu akan sama dengan X. Gitu. Oke. Tuf Avogadro nanti dicari aja. Oke. Kalau udah, kita lihat lagi di sini NO2. NO2 misalkan kita X-nya 1. Kalau misalkan X-nya 1, berarti di sini Y per 2 sama dengan 1. Maka Y-nya 2. Gimana? Bentar, kok saya juga masih bingung di sini. Maaf. Kalau X-nya kita misalkan 1, kita suruh nyari ini kan? Kita suruh nyari ini. Sebentar guys, apakah ada yang salah? 1:1. Oh, astaga. Hah, oke, maaf. Harusnya di sini tuh nggak ada X-nya ya. Cuman ada yang Y-nya, cuman di sini aja. Kenapa begitu? Karena di sini nggak ada X-nya. Karena yang di sini itu menyesuaikan yang di sini. Yang di sini itu menyesuaikan yang di sini. Kalau yang H2O ini nanti yang disetarakan. Gitu. Jadi misal X-nya 1 karena di sini X ya. Di sini 1. Maka X-nya itu 1. Gitu, dapat di sini X-nya 1. Kemudian karena X-nya 1 dan perbandingannya di situ harusnya 1:1, di sini berarti harusnya 1 ya. Y per 2 sama dengan X. Tadi kita X-nya dapat 1, Y-nya dapat 2. Berarti di sini nanti akan dapat NH2 gitu. Jawabannya yang B. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Tadi ada agak miss sedikit sih. Harusnya di sini nggak ada X-nya gitu. Yang di depan sini. Mungkin ada feedback dulu. Mas Sakti, mungkin saya yang tanya. Misalnya hukum yang perbandingan volume sama perbandingan koefisien ini arah makainya kita balik. Jadi perbandingan volume 1:1 berarti koefisiennya aja kita anggap 1 sama 1. Berarti NO2 ini kita ambil koefisien 1, H2O kita ambil koefisien 1. Terus dari situ kita otomatis dapat NXHY itu NH2 itu bagaimana Mas? Mungkin sama, cuma arahnya tak balik dari kanan.
Kalau kayak gitu mungkin juga bisa ya. Misalkan X dengan Y per 2 itu sama gitu. Misalkan ya, kalau kita ambil X-nya itu berapa? Berapapun deh. Kita maunya gimana? 4 gitu ya, misalkan ya. Misalkan X-nya itu 4. Misalkan X-nya 4, berarti Y-nya berapa? Kalau dari sini, berarti 1/1 sama dengan X per Y per 2. Berarti Y per 2 kan sama dengan X. Y per 2 sama dengan berapa tadi? Berarti 4. Sehingga Y-nya sama dengan 8. Sini dapatnya 8. Berarti dapatnya berapa itu? N4. Dapatnya kan berarti kan N4 H8. Di sini rumus paling sederhananya berarti berapa? Karena di sini tanyakan di rumus empiris. NH2. Ya, NH2. Gitu aja. Mau berapa lagi? Misalkan X-nya kita misalkan 10, nanti Y-nya dapat 20. Nanti dapat N10 H20 gitu. Kita dapat berapa berarti? NH2 juga kan? Ya, intinya tadi di sini perbandingan X-nya. Jadi ini tadi dimisahkan X sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi karena aku tadi tahu di sini ditanyakan rumus empiris, maka aku pilih yang paling kecil aja gitu. Gimana? Ini kayak gini. Oke, mungkin kayak gitu. Ada feedback lagi mungkin. Gimana gitu? Iya, kalau rumus empiris itu harus yang paling sederhana ya. Misalkan apa lagi? Misalkan C6H12O6. C6H12O6. Ini kan rumus molekul glukosa. Kasih misal dulu, misal. Berarti di sini Re-nya berapa di sana? CH2O kan? Ini rumus empiris. Namanya ini rumus empiris. Kalau yang ini itu rumus molekul. RM ya, Real Madrid. Oke, mungkin kayak gitu. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas 10 kalau nggak salah. Iya kayaknya, kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 semester 1. Semester 2 kayaknya deh. Kurang tahu deh. Ya intinya kelas 10 sih, kalau stoichiometry itu pasti di kelas 10 semua. Oke, gimana? Ada feedback lagi? Ih, gila kita baru setengah. Lanjut ya? Lanjut, Mas. Oke, siap. Alhamdulillah materi kelas berapa? Kelas 12 masih lumayan fresh lah. Oke, kita lihat dulu, perhatikan gambar percobaan garis osmosis. Garis osmosis. Agar tinggi permukaan di kedua sisi. Oke. Jadi intinya itu ini tuh materi sifat koligatif. Larutan. Ini tuh di kelas 12 semester berapa ya? Semester 1 ya? Iya kan? Iya udahlah, anggap aja iya. Kelas 12 semester 1 kayaknya kalau nggak salah. Dan di sini itu terlebih lagi, lebih khususnya itu tekanan osmosis. Oke. Terus kita analisis. Coba mungkin agak sulit kalau ditulis pakai tulisan. Jadi ceritanya itu gini. Sebuah larutan atau sebuah pelarut gitu ya, misalkan air ditambah dengan misalkan larutan garam NaCl, itu akan memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada air aja. Jadi
memiliki P2 gitu, misalkan ya. Terus kemudian air aja, P1. Kemudian air murni itu memiliki P2. Maka di sini nanti akan menghasilkan hubungan P1 itu akan lebih besar dari P2. Karena di sini ada zat terlarutnya, yaitu garam. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika didekatkan atau dipisahkan dengan membran semipermeabel, maka akan terjadi pergerakan air. Jadi misalkan kalau kayak gini, di sini kita lihat dulu, ini tuh larutan, di sini itu pelarut. Maka kalau kayak gini, tekanan osmosis yang lebih besar tuh yang mana? Coba dijawab di kolom chat, kalau nggak tahu satu. Ayo. Satu. Pertanyaannya, tekanan osmosis yang mana yang lebih besar? Yang di satu larutan atau yang di dua pelarut? Tekanan osmosis yang pelarut. Oke. Jadi gini, di sini kan udah ada nih, air ditambah dengan garam, itu menghasilkan misalkan P1, tekanan osmosis 1. Air aja itu P2. Dan kesimpulannya, P1 lebih dari P2. Itu pasti. Maka kalau yang kayak gini, larutan itu berarti kayak yang ini. Ini tuh namanya larutan. Oke. Kalau yang ini, itu namanya pelarut. Gitu. Jadi di sini P1-nya akan lebih besar dari P2. Nah, lalu pergerakan airnya itu bagaimana? Pergerakan airnya itu mulai dari yang encer ke yang pekat. Jadi ini nanti akan gimana ya bosnya? Jika keduanya, maksudnya ini sama ini dipisahkan oleh membran, maka airnya itu akan bergerak dari pekat, dari encer ke pekat. Oke, berarti kalau kayak gini airnya bergerak dari mana ke mana? Dari 1 ke 2 atau 2 ke 1? Gimana? Nah, itu ada yang jawab dari 2 ke 1, Mas. Iya, benar dari 2 ke 1 ya. Karena di sini itu encer, di sini itu pekat. Maka air akan gerak dari 2 ke 1 gitu. Di sini air. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena air dari sini bergerak ke sini, maka tinggi permukaan ini tuh akan meningkat gitu. Di sini tuh akan meningkat, mungkin ada di sini gitu atau di mana gitu. Di sini itu akan ada delta H misalkan gitu. Nah, kemudian kita cari, perhatikan gambar percobaan garis osmosis di atas. Agar tinggi permukaan di kedua sisi tersebut tetap sama, maka tekanan harus diberikan pada wadah 1 sebesar ini, wadah 1 sebesar ini, wadah 2 sebesar ini, atau yang lainnya ini kepotong, tapi jawabannya salah semua kayaknya. Nah, kalau kayak gini dulu, berarti yang harus diberi, yang tekanan itu harus diberikan ke wadah yang mana? Ke 1 atau 2? Itu dulu. Ke 1 atau ke 2? Coba dijawab. Oke, udah ada yang jawab. Ke 1 ya, bener ya. Karena di sini itu permukaannya naik, maka supaya kedua permukaannya tetap sama,
maka di sini tuh harus diberikan gaya, harus diberikan tekanan. Nah, tekanannya itu sebesar apa? Kita tahu rumus Pi. Pi sama dengan MRT dikalikan I. Kalau ini I itu faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff. Kalau non-elektrolit itu I-nya 1. Non-elit I sama dengan 1. Kita di sini nggak tahu I-nya berapa, maka kita abaikan aja. Maka kita butuh ini, MRT. Nah, di sini RT, RT, RT. Udah sama-sama rumus yang kita punya. Kemudian kita cari dulu. Di sini itu harusnya N terlarut dibagi volume atau N pelarut dibagi dengan volume. Nah, kita tahu bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang berpengaruh kepada banyaknya zat yang terlarut. Maka di sini M atau molaritasnya itu adalah N terlarut dibagi dengan volume. Berarti dari sini jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin kayak gitu. Apakah bisa dicerna dengan enak? Gimana? Enak Mas, insya Allah Mas, air garam. Nangkep ya logikanya ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin bisa di kolom chat. Oke, mantap. Oke, ulangin bentar. Ulangin dari mana? Dari awal ya. Oke. Jadi yang N terlarut. Oke, yang N terlarut. Kita pokoknya punya rumus Pi sama dengan MRT dikalikan dengan I. Yang mana M itu N terlarut per V. Dapatnya dari mana? Kita tahu kalau sifat koligatif larutan itu merupakan sifat yang bergantung hanya kepada jumlah zat yang terlarut. Jadi di sini itu N-nya atau mol ya harus mol terlarut. Ngapain kita cari mol pelarut? Karena V-nya ini juga nanti V total ya. Mol pelarut dibagi V ini nggak ngaruh apa-apa. Gimana? Maksudnya nangkep nggak gitu? Kayak ini aja deh, misalkan molaritas. Molaritas itu kan rumus umumnya kan pastikan mol terlarut dibagi dengan volume. Dari sini aja udah jelas pasti dia mol terlarut gitu ya. Jadi pasti jawabannya yang ini, terlarut. Nggak mungkin pelarut. Ngapain cari konsentrasi pelarut gitu. Oke, udah paham. Mantap. Sama ini lagi, aku tanya teman-teman, ini mau dilanjutkan sampai selesai atau sudah cukup dulu sampai sini? Di sini aku bebas sih sama kalian maunya gimana. Soalnya udah biasa begadang juga. Di sini masih ada berarti masih ada 7 soal lagi, kita baru dapat 15 kurangi 7, 8. Udah setengah, lumayan. Mantap. Mau gimana? Coba teman-teman chat atau mungkin Anggito bisa memutuskan dengan bijak. Mungkin teman-teman kalau misal masih berkenan nambah satu soal lagi ya nggak apa-apa karena memang waktunya sudah cukup malam. Tapi kalau misalkan ditutup dulu terus kita ke sesi tanya jawab juga silahkan. Monggo keputusan teman-teman. Lanjut. Oke, boleh lanjut. Lanjut, oke. Ikut mawon. Oke. Mungkin satu soal lagi tidak mengapa, Mas. Satu Mah ada soal yang lagi punya aja ya. beberapa. Satu soal lagi aja. Mungkin Satu lagi saja. sisanya bisa kalian coba sendiri dulu. Nanti pertemuan berikutnya bisa dibahas. Oke, satu soal lagi. Ya, soal kacang lagi. Tekanan 8,8 gas. 8,8 apa ini?
Oh, 8,8 gram kali ya. Di sini diketahuinya gram, maka di sini harusnya juga gram. Dalam wadah 4 liter adalah 2 kali tekanan dari 7,1 gas klor dengan MR71 dalam wadah yang sama. Massa molar gas X adalah berapa? Di sini tuh bisa pakai apa sih namanya? Perbandingan volume sama dengan bukan perbandingan tekanan sama dengan perbandingan mol, atau ini aja deh. Ini senjata ampuh. Kalian pasti pernah mengerti ini kan ya? P dikalikan V sama dengan N dikali R dikalikan T. Iya kan? Ini namanya persamaan gas ideal. Karena di sini kan gas ya, gas. Jadi kita pakai ini. Jadi nanti akan begini, P1 dikalikan V1 bagi P2 dikalikan V2 sama dengan N1 dikalikan R dikalikan T1 per N2 dikalikan R dikalikan dengan T2. Di sini dalam wadah yang sama, berarti T-nya ini coret, R-nya coret, R coret, coret. Konstan. Kemudian 4 liter kan wadah yang sama, berarti V-nya juga bisa dicoret. Berarti P1 per P2 sama dengan N1 per N2. P1-nya mungkin kita tarik ke sini, P1, P1, P1. Misalkan kita satu yang mana ya? Satu. Ini sistem 1. Di sini sistem 2. Oke, berarti P1 yang dicari, P1 per P2. Oh, enggak, ini perbandingan. 2 kali tekanan, berarti 2, gimana? Kalau kayak gini tuh P1 sama dengan 2P2. Iya enggak, kalimat matematikanya kayak gini enggak sih? Coba deh, kalimat ini loh. Tekanan gas ini 2 kali tekanan gas klor. Itu kalimat matematikanya gini kan ya, P1 sama dengan 2P2 kan ya? Iya enggak? Iya, Iya, oke, Mas. makasih. Maaf, agak nge-lag gitu ya. Jadi di sini kita langsung aja 2P2 gitu ya. Berarti 2P2 per P2 sama dengan N1. N1 kan berarti N. Mol itu apa? Gram per MR. Berarti di sini gramnya 8,8 dibagi dengan MR per 7,1 per 71. Di sini kita sederhanakan kayak gini, di sini berarti 2 sama dengan 8,8 dibagi dengan MR per di sini tuh 0,1. Berarti 0,2 sama dengan 8,8 dibagi dengan MR. MR-nya sama dengan 8,8 dibagi 0,2 sama dengan 44 gram per mol. Oke, mungkin kayak gitu. Cukup kulit kacang lah. Gimana? Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Aman. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu aja mungkin ya. Nanti ini filenya akan aku upload di Google Drive. Bisa kalian coba nanti pekan depan, insya Allah kita lanjutkan. Tapi kalau udah pada nyobain dan nggak ada kesulitan, nanti kita pindah ke soal 2019 yang lebih mendalam konsepnya. Oke, mungkin kayak gitu. Aku izin stop share screen. Stop share. Oke, dan aku kembalikan ke MC, ke Anggito. Makasih. Oke, terima kasih kembali juga pada Mas Zaki. Alhamdulillah hari ini kita sudah
belajar kimia dan juga dikasih tips-tips belajar kimia juga dari Mas Zaki. Apa tadi? Saya mah agak lupa tapi. Oh tadi yang belajarnya dari Latsol terus pakai stokiometri itu ya Mas? Iya, ya, stoikiometri, kemudian periodik-periodik unsur, kayak gitu. Nah kayak gitu ya, mulainya dari situ-situ. Oke, untuk teman-teman semuanya, karena memang tidak ada pertanyaan untuk hari ini, bisa untuk teman-teman jika ada pertanyaan mengenai materi yang lain bisa dititipkan di link pertanyaan yang baru saja dikirim. Kemudian jangan lupa buat teman-teman semua untuk juga presensi di link presensi yang juga sudah dikirim di kolom chat. Oke, jangan lupa buat teman-teman juga apa? Ya, alhamdulillah terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya sampai jam 10 kurang 15 menit. Tetap semangat semuanya dan besok juga siap-siap hari Rabu jam 8 malam karena kita juga akan belajar di Bimbel UTBK Asafir ini bersama-sama. Oke. Sekian untuk kegiatan pada hari ini. Saya Anggito memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, makasih yang udah datang. Jangan lupa besok datang buat yang sosum. Oke, aku izin live. Mas, terima kasih buat hari ini, Mas.